Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari, NIM 31175602. Dan saya Putri Handayani, NIM 31175603. Di sini kami akan mereview jurnal mengenai capital asset pricing model. Nah, untuk jurnal pertama yaitu analisis komparasi capital asset pricing model dan Pharma Fresh 3 faktor modal untuk penentuan investasi pada saham IDX indeks IDX 30 periode 2016 sampai 2018. Untuk jurnal yang kedua yang memiliki judul Capital Asset Pricing Model atau CAPM sebagai alat analisis dalam pengambilan keputusan investasi saham pada indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2018. Nah, untuk latar belakang pada jurnal pertama yaitu pasar modal Indonesia memiliki peran besar bagi perekonomian negara. Dengan adanya pasar modal atau capital market, investor sebagai pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana pada berbagai sekuritas dengan harapan memperoleh imbalan atau return dari investasi tersebut. Nah, untuk jurnal yang kedua yaitu investasi yang semakin berkembang pesat di Indonesia tidak terlepas dari resiko, karena investor maupun calon investor dituntut mampu memberdayakan wawasan, menggali informasi, maupun melihat peluang investasi yang nantinya akan memberikan keuntungan yang besar di masa depan. Kejelian investor dalam menggali informasi dan mengolah informasi dapat dijadikan sebagai alat pengembalian keputusan untuk nantinya berinvestasi. Apakah kita layak investasi di saham tersebut? Apakah tidak? Nanti akan diketahui untuk menghitungnya. Seperti itu. Untuk jurnal pertama yaitu metode penelitian. Dalam jurnal pertama ini menggunakan data deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif. Dan untuk data itu oleh peneliti diambil dari Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia UNG serta dalam website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu di www.idx.co.id. Atau bisa juga diakses melalui website Bank Indonesia atau website Yahoo Finance. Nah, untuk populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang terdaftar dalam indeks IDX 30 dan penentuan sampel dalam penelitian itu menggunakan teknik processive sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang digunakan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan tertentu. Jadi, untuk jurnal yang kedua, metode penelitian, yaitu pertama desain penelitian. Dari analisis ini, desain penelitiannya itu ya termasuk metode penelitian yaitu yang bersifat deskriptif kumulatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifme digunakan untuk peneliti pada populasi atau sampel tertentu. Yaitu di sini para investor harus mengetahui bagaimana variabelnya, tingkat pengembalian saham atau RI-nya. Jadi investor harus mengetahui dahulu berapa sih tingkat pengembalian saham, tingkat pengembalian pasar, dan risiko sistematif, dan tingkat pengembalian bebas risiko. Dan di sini populasinya termasuk pada semua saham yang terdapat pada perusahaan yang terdapat pada BEI. Nah, untuk hasil penelitian pada jurnal pertama yaitu hanya menggunakan variabel beta untuk mengestimasi return saham, maka hasil estimasi return saham yang dihasilkan kurang akurat. Tetapi metode ini dapat digunakan investor untuk diperhitungan jangka pendek. Data yang dibutuhkan mudah untuk didapatkan dan untuk mendapatkan hasil estimasi return saham tidak membutuhkan waktu yang banyak, jadi bisa mempersingkat waktu ya. Jadi untuk yang jurnal yang kedua yaitu kan harus hasil dari analisis jurnal kedua yaitu
investor harus mengetahui berapa sih besarnya RI atau pengembalian saham, dan besarnya pengembalian saham itu berapa, dan tingkat risikonya itu berapa. Perusahaan harus sebelum menanamkan modal, investor harus mengetahui dahulu dan bagaimana tingkat pengembalian bebas risikonya seberapa. Jadi untuk jurnal 2 seperti itu. Nah, Dan perbedaan dari kedua jurnal, yaitu untuk jurnal 1 yaitu merupakan model yang dapat membantu investor dalam menentukan atau mengukur resiko yang relevan yang dapat dihadapi dalam suatu aset, serta hubungan resiko dan return yang diharapkan. Jadi dapat mengetahui resiko yang akan diterima dalam penanaman saham tersebut. Jadi untuk bedanya jadi jurnal 2 yaitu perusahaan itu harus mengetahui berapa sih tingkat keuntungan yang diharapkan, berapa resiko yang diharapkan, dan bagaimana nantinya kita harus menanggulangi resiko tersebut. Jadi untuk jurnal 2 yaitu mengetahui berapa banyak resiko dan keuntungan yang didapat, dan bagaimana cara menanggulanginya, apakah kita berhak menanamkan saham di sana atau tidak, seperti itu. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan. Iya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin pendapat kita kurang berkenan di hati ibunya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.